Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Anda Yasmin di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Seperti di pertemuan sebelumnya, kami masih akan berbincang mengenai permasalahan-permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Yasmin. Apa kabarnya Abah? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda mewakili sahabat Kuhas nih Bah untuk memberikan beberapa pertanyaan. Silakan Ananda. Anda bacakan pertanyaannya ya Bah. Pertanyaan pertama, dari 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat, itu ada kategori fisabilillah Abah. Bagaimana maksud dari kategori itu Abah? Apakah imam masjid, guru ngaji, ustadz-ustadz yang mengajar termasuk dalam kategori itu Abah? Memang Ananda Yasmin, dalam 8 asnaf Al-Quran surah At-Taubah 60 itu ada diantaranya fisabilillah. Nah kalau kita lihat terjemahnya, kata-kata fisabilillah, fi itu artinya di jalan, sabil artinya jalan, Allah artinya di jalan Allah, atau bahasa seorang yang berjuang di jalan Allah SWT. Karena banyak sekali hadis yang bercerita tentang fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Itu jelas, siapapun yang pergi menuntut ilmu, ya, fahuwa fisabilillah, dan dia adalah seorang yang fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Maka dia mengatakan bahwa santri, guru ngaji, imam masjid yang betul-betul berjuang di jalan Allah keluar, maka dia termasuk kategori fisabilillah. Namun ada syarat-syarat tertentu. Jangan pula semua guru ngaji, semua imam, semua apa dapat dah. Tapi ada syarat-syarat yang terlihat. Kenapa? Syaratnya balik ke atas tadi. Ya, kata ulama. Yang pertama dan kedua. Pertama adalah innama shuraka lil fuqara wal masakin. Jadi kalau memang fisabilillah termasuk yang fuqara yang tidak mampu, kemudian masakin, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat kategori fisabilillah. Seorang ustaz yang guru ngaji, ya, motornya susah, isi minyak pun payah, kemudian juga makan pun susah, artinya termasuk yang kategori fuqara masakin, maka ulama mengatakan dibolehkan. Begitu juga dengan seorang guru, ya, seorang imam yang memang termasuk kategori fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Tapi kalau imamnya imam yang palinti, imam yang subhanallah mendapatkan kebaikan-kebaikan, ngapain lagi dia mendapatkan zakat? Karena ada beberapa tempat ada imam itu digaji dengan dana yang cukup besar, maka ini tidak mendapatkan zakat. Tapi kalau dia termasuk yang termasuk kategori fuqara masakin, maka ulama mengatakan boleh mendapatkan, dari termasuk hadis tadi fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapapun di antara orang yang keluar untuk menuntut ilmu dan menyebarkan keilmuan dan memberikan keilmuan, bahwa fisabilillah, sesungguhnya dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Jadi maknanya dia termasuk orang di jalan Allah SWT. Bahkan di hadis juga dikatakan, man salaka thariqan yaltafizu fi ilman salallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapapun di antara kita yang keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan untuk masuk dalam surganya Allah. Maka orang begini dikategorikan fisabilillah. Begitu artinya fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berada di jalan Allah. Bisa jadi orang yang menuntut ilmu, bisa jadi mereka yang sedang mengajar, bisa jadi mereka seorang imam masjid, selama lagi-lagi naik ke atas tadi fuqara wal masakin. Kategorinya memang orang yang tidak mampu, orang du'afa, orang yang butuh untuk mendapatkan perhatian karena kurang dalam segi ekonomi, karena kurang dalam segi kehidupannya, maka dia layak untuk mendapatkan zakat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ananda Yasmin. Makasih ya atas penjelasannya. Anda lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bah. Silakan Ananda. Pertanyaannya, dalam penyaluran zakat fitrah, Bah, terkadang panitia memerlukan dana operasional, ya, entah itu untuk penyaluran atau seperti membeli kantong-kantong untuk penyalurannya, Abah. Yang jadi pertanyaannya, Abah, apakah boleh dana operasional itu diambil dari dana zakat itu, Abah? Jawaban jelas, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi dana operasional zakat, dana operasional kan berarti uang zakat, ini bukan uang zakat. Jangan gunakan untuk dana operasional. Kalau ingin dana operasional, sampaikan ke masyarakat, Bapak Ibu, kita ingin menyalurkan zakat nih. Kebetulan kita buku plastik, kebetulan kita butuh macam-macam. Umumkan, kita ngambil dari donasi masyarakat. Atau barangkali dari ruang manapun yang barangkali bisa kita jadikan sebagai bagian. Karena kadang-kadang, contoh kecil Ananda ya, sekarang kan zakat itu paling rendah 40, paling tinggi ada 50 sekian. Nah, barangkali ada membayar zakat paling tinggi tapi tidak pakai sosok lagi, dia langsung ngasih 60, berarti kan lebih, sekitar 4 ribuan atau mungkin 5 ribuan lebihnya. Maka lebih itu barangkali bisa dijadikan sebagai dana operasional. Tapi uang zakat yang dikeluarkan jangan, dan tidak boleh dijadikan dana operasional, karena itu dana yang harus diberikan full kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat, kecuali tadi yang Abah bilang ada kelebihan. Ya.
Misalnya tadi kelebihan seharusnya bayar dia adalah 55, kemudian dia bayar 60, berarti kan lebih 5.000 nih. Nah, 5.000 itu kali banyak orang kan berarti banyak yang bisa dipakai untuk operasional, silakan. Tapi ingat, ketentuan zakat yang sudah dia bayar itu tidak boleh kita manfaatkan untuk uang operasional dalam proses melaksanakan zakat yang kita tunaikan. Jadi kalau mau, yang tadi pertama donasi dari masyarakat. Yang kedua barangkali bantuan dari pemerintah kalau ada, ya. Yang ketiga tadi kalau andai kata ada uang lebih, bukan uang zakat, namun lebih, ya. Nah, makanya lebih hati-hati dicatat itu. Makanya kalau dia di bawah basnas dicatat, kalau lebih catat. Jadi sehingga tidak dikantongi pribadi. Sebab kadang-kadang modus ini ya ada ambil-ambil yang sengaja, nian cari. Kalau misalnya ada yang ini sengaja dilebihkan, kemudian lebihnya itu dikantongi, ini dosa. Karena itu adalah amanah yang harus kita pegang. Bayangkan kalau misalnya harusnya dia bayar 55, ya, kemudian dia bayar 60 sebanyak keluarganya. Kalau ada 10 kan banyak juga untungnya. Maka jangan sampai diambil pribadi kan cukup dosa. Tapi kalau digunakan untuk operasional dari uang lebih tersebut, ulama membolehkan. Jadi intinya uang zakat tidak boleh digunakan untuk dana operasional kalau itu berhubungan dengan zakat. Kalau ingin untuk mendapatkan dana operasional dari zakat, maka yang paling penting adalah kita mendapatkan donasi dari masyarakat. Yang kedua, kita mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang ketiga, ada duit lebih yang memang bukan di luar zakat tadi, ya, tapi memang hitungan lebih dari orang yang melakukan. Kadang-kadang kan ada juga orang berzakat misalnya ngasih seharusnya dibayar serumahnya itu misalnya dia bayar sekitar 175.000. Dia bilang udahlah saya kasih 200, ya kan lebih tuh. Ya, lebihnya itu disimpan elok-elok untuk menjadi bahan dana operasional bagi keperluan distribusi zakat, insya Allah. Begitu, Anda Yasmin. Makasih ya Abah atas penjelasannya. Sama-sama, Semoga penjelasan dari Abah dapat bermanfaat Amin, untuk kita ya Rabbal semua, Alamin. terutama Anda pribadi. Nah, bagi teman-teman atau ayah bunda yang ingin bertanya seputar Ramadan, silahkan hubungi kontak di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Anda yang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.